Orang tua tidak hanya terbatas pada urusan perut, tidak hanya terbatas pada urusan tempat tinggal, kenyamanan hidup bagi anak saja. Tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar, yang lebih penting daripada itu semua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengkaji ayat-ayat Allah taala dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap dengan ini kita semakin menjadi hamba yang beriman dan istiqamah di jalan kebenaran. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema atau judul, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Perlu kita ketahui bahwasanya tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya dibatasi pada uang atau nafkah maliyah saja. Nafkah-nafkah yang mengarah kepada makan, minum, tempat tinggal, dan yang semisalnya. Di antara tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah pendidikan anak. Pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Dan itu lebih mereka butuhkan dibandingkan makan dan minum. Sebagaimana salah seorang alim mengatakan, an-nas ilal ahwaj. Sebenarnya manusia terhadap ilmu itu lebih membutuhkan, ya. Jadi manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena makan dan minum hanya diambil manfaatnya untuk sekali atau dua kali saja. Sementara ilmu dibutuhkan setiap atau sebanyak jumlah nafas kita. Nah, dari sini kita fahami bahwa pendidikan agama untuk anak-anak ini merupakan perkara yang sangat penting. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Para pendidik di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren itu hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Sehingga bukan berarti ketika orang tua telah menyekolahkan anaknya di sekolah atau bahkan di pesantren, kemudian mereka lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah atau pihak pesantren. Ini tidak benar. Tanpa mengetahui, tanpa mempedulikan perkembangan anak, bagaimana
kepribadiannya, bagaimana agamanya, ini tidak benar. Tetapi tetap mereka sebagai orang tua berkewajiban untuk memperhatikan bagaimana perkembangan anak dalam masalah agama, kepribadiannya, dan yang semisalnya. Dan kelak di hari kiamat mereka tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sekali lagi mereka telah menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang mereka pandang bisa dipercaya, baik itu sekolah-sekolah tertentu atau bahkan pesantren. Tetap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Apalagi pendidikan agama ini bisa dikatakan lebih dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh hamba dibandingkan makan dan minum. Nah, sebagaimana kita katakan bahwa ilmu itu selalu dibutuhkan di setiap nafas kita, setiap tarikan nafas kita. Maka sebagai orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya. Meskipun sekali lagi ia telah menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat yang dipercaya, bahkan pesantren. Jadi bukan hanya sekedar yang ditanya bagaimana makan minum anak saya, bagaimana tidurnya, bukan hanya sebatas itu saja yang kita tanyakan kepada anak, yang kita tanyakan kepada pihak sekolah, tetapi yang kita tanyakan bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya. Ini salah satu perhatian harus selalu diberikan bagi orang tua. Nah, perintah untuk memperhatikan dan mendidik anak terutama dalam agama ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Salah seorang tabi'in, Qatadah rahimahullah ta'ala, menafsirkan ayat di atas, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tu'sa'iduhum alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radda'tahum anha wa jazartahum anha. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Caranya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala, yakni hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah, melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkanlah atau bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka. Nah, inilah cara kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka yang bahannya adalah manusia dan bebatuan. Dalil yang lain yang menunjukkan adanya perintah untuk memperhatikan pendidikan anak-anak, terutama pendidikan agamanya, adalah sabda Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawabannya. Demikian pula seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kemudian ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang mana beliau berkata, "Addib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu, madza addabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka." Didiklah anakmu, karena sungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa mendidik anak itu merupakan tanggung jawab yang wajib bagi orang tua. Orang tua tidak hanya terbatas pada urusan perut,
Tidak hanya terbatas pada urusan tempat tinggal, kenyamanan hidup bagi anak saja. Tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar, yang lebih penting daripada itu semua, yaitu pendidikannya. Terutama pendidikan agama, yang dengannya tegak agama seorang hamba. Baik. Dan ketahuilah, pendidikan ini adalah sebaik-baiknya pemberian kepada anak. Di balik semua pemberian-pemberian kita sebagai orang tua kepada anak, dimulai dari pakaian, mainan-mainan, atau yang semisalnya, ketahuilah yang paling baik atau sebaik-baiknya pemberian yang kita berikan kepada anak kita yang paling berharga adalah pendidikan. Ya, adalah pendidikan. Kita sekolahkan anak kita, kita datangkan guru-guru terbaik, kita ajarkan mereka baca tulis, kita ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ini adalah pemberian yang paling berharga. Perhatikan ini baik-baik. Ini pemberian yang paling berharga. Jauh lebih berharga dibandingkan kita kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, atau kasih mainan-mainan, atau apa yang mereka butuhkan. Pendidikan ini jauh lebih penting. Yang mana dengan itu mereka bisa bertahan hidup. Mereka bisa bertahan hidup dengan ilmu. Karena ilmu yang akan menjaga mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, "Mana halawalidun walada afdal min adabin hasan." Tidak ada sesuatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Jadi sekali lagi, jangan hanya perhatikan urusan perut anak kita saja. Kita perhatikan itu, tapi yang lebih penting daripada itu adalah pendidikan mereka. Pendidikan mereka. Ya. Dan berbicara tentang pendidikan kepada anak, baik pada agama dan akhlaknya, salah satu konsep yang harus kita pegang baik-baik adalah bahwa anak tergantung bagaimana orang tuanya. Kita sudah tahu kewajiban mendidik anak, terutama dalam masalah agama. Kita sudah tahu bahwa pendidikan ini adalah pemberian yang paling berharga, yang paling baik diberikan kepada anak kita. Nah, di antara yang harus kita ketahui juga bahwa pendidikan, salah satu metode pendidikan terbaik, konsep pendidikan terbaik yang kita berikan kepada anak itu adalah keteladanan. Yang mana anak sesuai dengan orang tuanya. Ada pepatah Arab yang berbunyi, "Kaifa istaqama dhil wa 'auduhu a'waj." Bagaimana bayangan itu lurus sementara bendanya, tiangnya bengkok. Kita selaku orang tua diibaratkan sebuah benda atau sebuah tiang. Sementara anak-anak adalah bayangan-bayangan kita. Maka ketika kita berkeinginan anak kita lurus, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah diri kita yang harus lurus meniti jalan yang benar. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 34, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim." Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lainnya. Nah, maksud dari ayat di atas bahwa orang tua yang baik merupakan sumber yang baik dan insya Allah Ta'ala akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ya. Jadi, kesolihan orang tua ini akan memberikan kesolihan bagi keturunan-keturunannya. Nah, oleh karena itu, ada salah seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Inni liusalliya fa'adhkur walidi fa'azidu fi salati." Ada kalanya ketika aku sholat, yang teringat olehku adalah anakku. Maka aku pun menambah sholatku agar anakku dijaga oleh Allah Ta'ala. Agar anakku menjadi orang-orang yang saleh. Agar anakku menjadi orang-orang yang baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita sampaikan bahwa pendidikan anak adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan, kita utamakan, kita dahulukan dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ilmu agama lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita dibandingkan yang lainnya. Harus kita tanamkan baik-baik. Harus kita tancapkan dalam hati baik-baik bahwa ilmu lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita dibandingkan yang lainnya.
Sebagaimana terkadang kita agak memaksa anak kita untuk makan sesuatu. Contoh, sayur. Saya nggak suka sayur, Umi. Saya nggak suka sayur, Ibu. Tapi terkadang orang tua memaksa. Kenapa? Karena sayur dipandang baik, sehat. Ketika anak sedikit kurang sehat, anak nggak suka minum, tapi terkadang kita paksa. Nah, lantas kenapa kita kurang tega ketika ingin menyekolahkan anak kita di lembaga-lembaga yang baik? Kasihan Ustadz, di sana pelajarannya terlalu padat. Nanti otaknya gini, nanti gitu. Kasihan Ustadz, saya jauh dari anak saya rindu dengan saya. Akhirnya saya berhentikan ia dari pesantren. Kenapa kok kita malah nggak tega untuk sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita? Yaitu pendidikan agamanya. Ya. Padahal kita kalau dalam masalah makan saja, kita terkadang melihat anak kita sampai ogah-ogahan, geleng-gelengan. Kita paksa mereka untuk minum obat misalkan. Kita paksa mereka untuk minum susu. Kita cari segala macam cara untuk membujuknya agar mau makan sayur. Maka seharusnya kita harus memberikan perhatian yang begitu besar juga untuk anak-anak kita dalam masalah pendidikan agama mereka. Kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kisahnya. Kita tahu kisah beliau ketika beliau sangat menanti-nanti kehadiran seorang anak. Ketika Allah Ta'ala berikan atau karuniai seorang anak, Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan meninggalkannya di sebuah tempat yang tandus, tidak berpenghuni, susah mencari makan, minum. Dalam arti, kalau secara akal, ya, tanpa didasari dengan keimanan, ini tidak akan bertahan lama. Hidupnya tidak akan bertahan lama. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan mengangkat kedua tangan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau. Jadi memang betul-betul tandus, tidak ada penghuni, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan dan dikonsumsi. Air lah. Tidak sebagaimana yang di Indonesia yang Masya Allah, Tabarakallah, hijau-hijauan banyak. Ya, mudah untuk bertahan dengan adanya hijau-hijau, sayur mayur dan yang semisalnya. Namun kala itu tidak. Nabi Ibrahim menempatkan keturunannya di tempat yang tandus. Namun dalam kondisi seperti itu, apa yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim AS? Apakah yang dipikirkan? Ini makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Nanti gimana? Tidak. Nabi Ibrahim AS tidak hanya memperhatikan perut untuk anak-anak, tidak. Tapi apa yang beliau doakan? Apa yang beliau panjatkan? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikanlah mereka menjadi hamba yang mendirikan salat. Ini berkaitan dengan agama. Ternyata itulah yang dikedepankan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya isi perut. Bukan hanya makan dan minum. Tetapi kesolehan mereka. Setelah itu, baru Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah hati manusia condong kepada mereka dan berikan rezeki mereka makan makanan, buah-buahan. Dan selalu diakhiri, mudah-mudahan mereka bersyukur. Mendirikan sholat, diakhiri dengan bersyukur. Dan ini berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama. Yang mana ini tidak mungkin bisa diperoleh, tidak bisa didapatkan kecuali dengan pendidikan yang baik. Pendidikan agama yang baik. Kebanyakan orang hanya memandang, memperhatikan kesuksesan anak itu dari sisi dunia saja. Makanya ada sebagian orang yang begitu khawatir sekali ketika
anaknya sudah mencapai usia tamyiz, ya, atau mungkin 10 tahun, 7 sampai 10 tahun, tapi anaknya belum hafal kali-kalian, belum pandai membaca, atau belum bisa bahasa Inggris, atau yang semisalnya. Ya, khawatir sekali. Sementara mereka nggak ada pemikiran sama sekali, atau tidak ada kepikiran untuk memperhatikan bagaimana bacaan Al-Quran anak saya. Nggak pernah diajarkan tuh melafalkan basmalah dengan benar, ta'awudz dengan benar, Al-Fatihah dengan benar. Nah, inilah realita yang ada saat ini, yang mana orang-orang atau orang tua lebih membanggakan anak-anaknya dengan tingginya kedudukan ilmu dunia dibandingkan agama, dibandingkan ilmu agama. Padahal ingat baik-baik, tercela bagi orang-orang yang tinggi gelar dunianya sementara buta dari ilmu agama. Allah Ta'ala mencela mereka dalam Al-Quran dalam surat Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum 'anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir-lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Dalam artian, mereka hanya faham ilmu dunia, mahir ilmu dunia, semua bidang ilmu dunia dikuasai. Tentang ini tahu, itu tahu, ini tahu, itu tahu. Bahkan sampai hal-hal yang nggak perlu diketahui pun mereka tahu. Yang tidak ada kaitannya dengan untuk bertahan hidup pun mereka cari. Jadi sangat kepo tentang perkara dunia. Sementara tentang akhirat mereka lalai. Sampai-sampai Hasan Al-Basri menggambarkan, ya, wallahi la balagha min ahadikum bidunya an yuqalliba dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsin an yusalli. Demi Allah, salah seorang dari mereka itu mencapai keilmuan dunianya itu diibaratkan atau sebagaimana ada orang yang bisa memberitahu kepadamu mengenai wazan atau berat timbangan dirham uang perak tanpa harus menggunakan timbangan, cukup dengan membolak-balikkan jari jemari atau telapak tangan saja. Saking pahamnya. Ini kayaknya sekian gram, ini tanpa harus menggunakan timbangan. Sementara dia tidak pandai sholat. Dia tidak pandai sholat. Tidak pernah puasa. Dan ibadah-ibadah yang lain. Belum sampai ke haji, belum sampai ke umroh. Ibadah yang tidak perlu mengeluarkan biaya besar saja tidak mau. Atau tidak pandai, apalagi yang semisalnya. Nah, ini adalah sebuah celaan yang sangat besar. Ingat, kemuliaan manusia itu tidak dinilai dari ilmu dunia yang tinggi, tidak. Tapi ilmu agama. Kalau seandainya ilmu dunia itu adalah tolak ukur mulianya seseorang, kalau gitu kita akan dapati Nabi SAW adalah orang yang pandai dalam ilmu dunia. Kita dapati beliau pasti pandai ilmu dunianya. Dimulai dari pertanian lah, pembangunan, atau yang semisal. Beliau yang lebih pandai dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ternyata realitanya tidak. Sahabatnya yang lebih faham tentang perkara dunia. Sebagaimana dibuktikan dalam hadis dari Anas, kisah tentang proses pengawinan kurma. Suatu ketika Nabi SAW melewati sahabat-sahabatnya sedang mengawinkan kurma. Ya, kemudian beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Maka sahabat menjawab, dengan gini dan gini, kurma akan menjadi lebih baik. Maka Nabi mengatakan, laulam taf'alu la saluh. Nggak perlu itu. Nggak perlu dilakukan seperti itu. Insya Allah kurma tetap bagus. Nah, ternyata setelah diikuti apa yang disarankan Nabi SAW, justru kurmanya menjadi jelek. Nah, ketika melihat hasilnya, Nabi mengatakan, ma linahlikum. Kenapa kurma kalian kok bisa jelek seperti ini? Maka mereka mengatakan, karena engkau berkata demikian, dan kami mengikuti apa yang engkau katakan. Maka Rasul SAW menekankan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang perkara dunia kalian. Kalau perkara agama, fa ilayya. Adapun perkara agama, maka kepadaku, kata Nabi SAW.
Nabi manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, ternyata tidak pandai dalam perkara. Padahal ini perkara yang mungkin untuk perkara dunia ini hal kecil. Ya, mungkin untuk perkara dunia hal kecil. Nah, karena memang tolak ukur kemuliaan itu bukan dalam dunia, tapi pada agama. Maka sekali lagi, sadarilah baik-baik, wahai para orang tua, terhadap pentingnya pendidikan agama anak. Ya. Dan kita dalam hal ini harus bersikap bijak. Jangan selalu bulu-mulu merasa kasihan Ustadz anak saya, kasihan, dan kasihan. Padahal kita kalau dalam masalah urusan perut saja kita terkadang agak tega. Ya kan? Contoh kayak makanan sehari-hari mereka, kita harus paksa makan sayur. Ayo makan sayur, kalau enggak nanti diancam uang jajannya dikurangi. Bahkan terkadang sebagai orang tua demikian, memaksa anaknya. Biar apa kamu paksa? Biar sehat anak saya Ustadz. Tapi ketika masalah pendidikan anak, dia mengikuti keinginan anaknya. Jadi yang jadikan tolak ukur tuh apa yang dimau anaknya. Memang pada dasarnya tetap kita harus ada komunikasi dengan anak. Jadi kita menyekolahkan anak juga bukan dengan serta-merta harus dengan ancaman paksaan, tidak. Harus ada komunikasi. Tetapi jangan hanya dijadikan ukuran keinginan anak saja. Terkadang anak nggak paham. Anak bisa berbicara dengan hawa nafsunya karena dia belum paham. Ya, saya mau sekolah gini, saya mau jadi ini. Yang pada akhirnya akhiratnya ditinggalkan. Ya, akhirnya akhiratnya ditinggalkan. Ini salah. Ini salah kaprah. Kedepankan pendidikan agama. Dan juga bukan berarti seperti yang kita katakan tadi, ketika orang tua sudah menyekolahkan anaknya di tempat-tempat tertentu, di lembaga-lembaga pendidikan, atau bahkan pesantren yang fokus kepada, bukan berarti dia lepas tangan. Dia tetap bertanggung jawab untuk memperhatikan bagaimana agama anaknya, bagaimana kepribadian baiknya, dan seterusnya. Jadi ketika telepon, atau kunjungan, atau ketika konsultasi, jangan selalu ditanya tentang urusan perut, dan yang sebisa. Tanya, bagaimana sholatnya? Bagaimana hafalan Quran? Jadi kita ada sisi kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua untuk mendidik anak-anak. Dan ingat, tanggung jawab utama itu terletak pada pundak orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Ya. Dan sekali lagi, pendidikan agama yang lebih didahulukan, dipentingkan, dibandingkan urusan-urusan dunia. Dibandingkan urusan-urusan dunia. Taib. Kalau kita tanya, apa sih tujuan utama dibalik kita menyekolahkan anak, mendidik anak? Kan ingin berhasil. Kan agar anak kita sukses. Dan itulah yang dikedepankan oleh orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya fokus di umum saja dan menghilangkan kepedulian tentang ilmu agama. Ketika ditanya apa tujuan Anda? Biar sukses, biar hidup anak saya nyaman. Nah, di sini perlu diluruskan bahwa keberhasilan dan kesuksesan hakiki itu bukan pada nyamannya atau tidaknya orang hidup di dunia dan dilihat dari banyak harta, dilihat dari banyak kedudukan, tidak. Tapi kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika seorang selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah beruntung, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi bukan itu. Bukan dunia. Tapi kesuksesan akhirat itulah yang paling utama. Dan untuk bisa sukses akhirat, itu hanya bisa ditempuh dan diraih dengan jalur pendidikan agama. Bukan dengan banyak harta, bukan dengan banyak uang, tapi agama. Modali dan bekali anak kita dengan ilmu agama. Insya Allah dia hidup dengan benar. Insya Allah Allah Ta'ala akan jaga mereka. Kita meninggal dunia dan meninggalkan kepada mereka warisan ilmu, itu lebih baik dibandingkan meninggal dunia
dan mewariskan mereka banyak harta sementara mereka bodoh tentang agama. Ya. Tapi orang-orang yang berilmu, dia tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan baik. Dia tahu bagaimana cara bekerja yang baik, yang halal. Dia tahu hakikat rizki yang benar. Dia tahu bagaimana bermuamalah dengan manusia dengan cara yang dibenarkan. Misalnya. Itu semua apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu agama. Itulah yang menuntunnya untuk bisa hidup dengan baik dan benar. Baik para muslimin muslimat Allah, ilmu apa saja yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Maka yang pertama adalah pokok-pokok akidah. Prinsip-prinsip akidah. Ini ada pondasi asal, pondasi awal yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Bahwa engkau Nina adalah makhluk. Makhluknya Sang Pencipta. Kita ini semua diciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Ya, kita kenalkan anak kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita kenalkan anak kita kepada Allah Jalla wa'ala yang Maha Esa. Pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Ya. Allah yang Maha mendengar. Allah yang Maha melihat. Allah yang Maha mengatur. Allah yang memiliki aturan-aturan yang mana kita wajib untuk menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan pokok dasar atau prinsip akidah dalam Islam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wahai anakanda, wahai ananda, aku ajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini jika mereka berkumpul, datang membawa manfaat untukmu, niscaya tidak akan mampu mereka mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan kebalikannya, jika seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan bahaya, niscaya mereka tidak bisa mendatangkan bahaya untukmu kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untukmu. Inilah pendidikan dasar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas dan yang semisalnya, ya, tentang keesaan Allah, kerububiyahan Allah, kewajiban kita hanya boleh beribadah kepada Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, kita kenalkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kemaha besaran Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, dan yang semisalnya, ketika dapat nikmat, kita ajarkan anak-anak kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan kita jelaskan, alhamdulillah itu adalah pujian untuk Allah yang memberi kita nikmat. Karena Allah lah pencipta kita. Ya, kita kenalkan. Kita kenalkan nilai-nilai tauhid. Ya, ketika anak kita berbuat keliru, berbuat salah, kita tanamkan kepada mereka, nak, Allah nggak suka dengan perbuatan ini. Ingat, Allah Maha melihat. Dan Allah tidak suka dengan perbuatan makhluknya, ciptaannya yang menyimpang. Jadi kita tanamkan pelan-pelan. Dan di sini perlu kesabaran. Dan meskipun anak-anak kita sudah disekolahkan ke tempat-tempat tertentu, lembaga-lembaga, bahkan pesantren misalkan, bukan berarti kita luput untuk mengingatkan mereka terkait pondasi-pondasi agama. Ketika anak kita, misalkan namanya anak-anak yang mulai tidak betah sekolah di pesantren, kita ingatkan, nak yang sabar, ingat Allah akan membantu hamba-hambanya yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nak yang kuat, ingat kamu sedang berjuang. Ya,
Jadi selalu ingatkan, tanamkan. Dan ini salah satu tanggung jawab orang tua. Jangan lepas begitu saja. Nggak mau perhatian dengan masalah itu. Karena menganggap, kan Ustadz lebih paham. Kan Ustadz lebih ngerti. Jadi ketika nelpon yang ditanya, uang jajanmu sudah habis belum? Bagaimana makanannya? Enak apa enggak? Ternyata nggak enak. Protes ke sekolahnya. Kenapa anak saya makannya nggak enak? Tapi nggak pernah bertanya, Ustadz, bagaimana hafalan anak saya? Anak saya ketika di rumah kok kurang baik ya, Ustadz. Bagaimana sih selama di pesantren? Minta tolong Ustadz ya. Jadi itu yang lebih seharusnya diperhatikan. Ya, terutama dalam masalah akidah mereka. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan. Perhatikan akidah anak-anak kita. Dan banyak di antara pemuda-pemuda saat ini yang jauh dari agama, sebab utamanya karena apa? Karena pondasi mereka nggak kuat. Pondasi mereka nggak kuat. Ya, kita sampai berbusa-busa menasehati anak kita sholat, puasa, zakat, dan yang semisalnya, itu tidak akan pernah bertahan lama. Lebih-lebih lagi ketika mereka sudah berada di tempat yang jauh. Mungkin mereka akan tinggalkan. Sudah nggak ada orang tua lagi yang bisa nyuruh-nyuruh saya. Sebabnya apa? Kurang pondasinya. Kurang pondasinya. Kita awali dengan pondasi-pondasi yang dasar, ya, dari keesaan Allah Ta'ala, Allah dan semisalnya, bertahap. Insya Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam memberikan pendidikan kepada anak kita. Kemudian yang kedua, ya, di antara pendidikan yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada pedoman hidup umat Islam. Apa itu? Al-Quran. Dan yang berikutnya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanamkan kepada mereka cinta kepada Al-Quran. Yang membuat mereka apa? Ketika ada masalah nantinya di kemudian hari, mereka akan selalu kembali kepada Al-Quran. Tanamkan itu. Dari kecil. Tanamkan cinta terhadap Al-Quran. Dan insya Allah akan mengalir kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah sumber petunjuk. Kita tanamkan kepada mereka kecintaan terhadap Al-Quran, ya. Dan itu di antara beberapa metode yang bisa kita gunakan adalah, ya, yang pertama tentunya adalah metode keteladanan. Kita jadikan nuansa keluarga kita, nuansa-nuansa yang cinta terhadap Al-Quran, banyak berinteraksi kepada Al-Quran, ya, misalkan dengan adanya baca Al-Quran rutin dan yang semisalnya, atau dengan metode bercerita kisah-kisah yang kita ambil dari Al-Quran, ya. Nah, itu selalu membuat mereka akan cinta, akan rindu. Abi, colong ceritakan lagi dong kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam ini, dan semisalnya, ya. Jadi mereka akan selalu ingat kepada Al-Quran. Kemudian kita sampaikan kepada mereka keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, yang mana di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia. Ya, sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Atau yang lainnya, keutamaan-keutamaan yang lainnya kita sampaikan kepada mereka. Dan yang semisalnya, tentunya harus sabar. Ya, tentunya harus sabar dalam menghadapi anak untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian di antara pendidikan atau langkah lainnya terkait pendidikan agama anak adalah membiasakan mereka dengan amal soleh. Membiasakan mereka dengan amal soleh. Ya, misalkan tentang sholat, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Rawahu Ahmad. Perintahkanlah anak-anakmu agar mendirikan sholat tatkala mereka telah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka pukulan yang tidak boleh melukai, mencederai, membuat biru, ya, dan yang semisalnya. Dan boleh dipukul ketika umur 10 tahun. Tapi dengan catatan-catatan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan bagaimana amal kebaikan anak-anak kita. Begitu pula bagaimana Nabi SAW memperhatikan betul terhadap salah seorang sahabi kecil, ya,
yang mana ini dialami oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika dia masih kecil. Dia ketika makan itu tangannya ke sana kemari. Ya, tangannya dijulurkan ke sana kemari, ambil ini, ambil ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat itu, memperhatikan. Ya ghulam, samillah. Wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Hai anak, bacalah bismillah. Wahai nak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari sisi yang terdekat. Maka itu sangat tertancap dalam diri Umar, terdiri dari Umar bin Abi Salamah ini, yang mana beliau senantiasa memperhatikan hal tersebut sampai beliau dewasa. Nah ini poin yang kedua atau poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menanamkan anak-anak kita atau membiasakan mereka dengan amal saleh, dengan amal saleh. Kita ajarkan dari kecil. Kita ajarkan dari kecil. Ya, misalkan makan tangan kanan, ya, duduk, ketika tidur bagaimana, dan dari hal-hal yang biasa kita biasakan mereka dengan pendidikan agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya adalah memperhatikan akhlak anak. Ya. Ini juga termasuk yang penting, memperhatikan akhlak anak. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak itu merupakan khasnya umat Islam, berakhlak mulia. Dan ini adalah ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, dan di antara amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang seharusnya yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita. Kita berikan kepada anak-anak kita, yang sangat kita perhatikan dari diri anak-anak kita, yaitu akhlak mereka. Ya, dimulai dari keseharian mereka, bagaimana pergaulan mereka, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana mereka berkata-kata, berucap dengan yang seusia mereka atau bahkan yang lebih tua. Nah, kita perhatikan bagaimana mereka berkata-kata. Nak, kalau mau ngomong, kalau mau bicara atau mau lakukan sesuatu, maka demikian dan demikian. Ya. Dan termasuk juga dalam memperhatikan karakter atau pendidikan akhlak anak, ini juga berkaitan erat dengan persahabatan mereka. Dalam artian pertemanan mereka. Yang mana pertemanan itu akan sangat memberikan pengaruh besar kepada anak-anak kita. Bukan hanya kepada akhlak-akhlak dan tingkah laku saja, tetapi dalam perkara-perkara yang lain. Bahkan dalam perkara-perkara yang penting, seperti pokok agama atau pokok akidah seorang hamba. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Dan dalam pepatah Arab disebutkan, as-sahibu sahibun. Sahabat itu mempengaruhi, dia menarik. Jangan sampai kita capek dalam mendidik anak kita, terutama dalam pendidikan agamanya, kemudian rusak begitu saja ketika dia berada di luar bersama teman-temannya. Ya, maka perhatikan anak-anak kita keluar bersama siapa, bermain bersama siapa. Perhatikan ketika anak-anak kita pulang setelah bermain, yang keluar dari lisannya seperti apa. Apakah kata-kata yang tidak baik atau bagaimana? Ketika tidak baik, maka kita tegur. Maka kita perhatikan siapa temannya. Kalau kita carikan lingkungan bermain yang baik, atau bahkan carikan teman-teman yang baik, fasilitasi mereka agar semakin akrab, akan semakin dekat, agar pengaruh-pengaruh baik pun tertanam kepada anak-anak kita. Dari situ nanti mereka bisa ikut mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik di rumahnya sebagaimana yang diajarkan oleh orang tuanya. Itu akan sangat membantu anak-anak kita untuk membiasakan amal-amal baik sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik itu dari pokok-pokok akidah, mereka pun akan mengajarkannya dengan lafaz-lafaz yang baik. Kemudian kecintaan terhadap Al-Quran, mereka pun akan mengajak anak kita untuk mencintai Al-Quran. Begitu pula dalam amal saleh, ya, mereka pun akan memperhatikan dalam lingkup bermain pun mereka akan
memperhatikan bagaimana amal soleh anak-anak kita. Ya, ketika misalkan sedang makan bersama, anak kita ya mungkin karena masih dalam tahap dalam pembelajaran, makan dengan tangan kiri. Ketika dapat teman yang baik, maka teman yang baik itu akan mengingatkan, ayo makan dengan tangan kanan. Dan ini sangat memberikan pengaruh besar kepada pendidikan anak-anak kita. Dan teman yang baik itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah wa fi jumlah fa in baqi an yakuna fi man tu'athiru suhbatu khamsa khisal. An yakuna aqilan husnal khulq ghair fasiqin wala mubtadi' wala harisa 'ala dunya wala haris 'ala dunya. Secara umum, kriteria teman yang mendatangkan manfaat itu sebagai berikut. Yang pertama, yang berakal. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, bukan orang fasik, pelaku maksiat. Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Dan yang kelima, bukan orang-orang yang rakus terhadap dunia. Ya paling tidak untuk seusia anak-anak, ya mungkin tidak sampai kepada poin-poin lainnya, paling tidak mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia, yang baik perkataan-perkataannya. Karena saat ini ya salah satu yang sangat memprihatinkan adalah melihat anak-anak di luar sana yang kurang pendidikan agamanya, perkataan-perkataan mereka jauh dari tata krama, jauh dari adab-adab yang mulia. Bahkan di hadapan orang yang lebih tua pun mereka berani berkata kasar, berperilaku tidak baik. Itu di hadapan orang yang lebih tua. Bagaimana seusia mereka? Ya. Ucapan-ucapan kotor, ucapan fasik itu selalu keluar ini salah satu pemandangan yang sangat kita sayangkan. Dan itu keluar dari usia-usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ini sangat disayangkan sekali. Dan ini juga mengingatkan kita untuk lebih menjaga anak-anak kita. Untuk lebih membentengi anak-anak kita dengan pendidikan agama. Tidak dipungkiri, anak kita nanti ketika sekolah akan bertemu dengan anak-anak yang seperti itu. Tidak bisa kita hindari. Mungkin, ada kemungkinan meskipun kecil ya, kita sudah cari lingkungan baik, bahkan mungkin dipesan. Bisa saja, ada saja. Tapi kalau seandainya sudah punya benteng yang kuat, maka kita akan aman, akan merasa tenang. Ketika dia sudah punya benteng yang kuat, diberikan pendidikan-pendidikan yang baik ketika dia masih kecil di rumah, ya. Ketika dia masih kecil dan dia masih berada di dalam rumah, sudah ditanamkan hal-hal yang baik. Nah, terutama bagi ibu-ibu sekalian, yang mana ibu-ibu adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, yang paling banyak kesempatan berkumpul dengan anak-anak. Maka ibu-ibulah yang harus lebih memperhatikan hal ini. Suami ya mungkin lebih banyak di luar bekerja, mencari nafkah. Meskipun mereka juga dituntut untuk menyediakan waktu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Tetapi yang lebih penting untuk memperhatikan anak-anak di sini siapa? Adalah seorang ibu, seorang wanita, yang mana dia adalah seorang ibu. Dan tentunya sebagaimana kita katakan tadi, ketika kita ingin mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka yang lebih butuh kepada ilmu itu adalah kita sebagai pendidik. Kaifa istaqama dhil wa a'duhu a'waj. Ingat baik-baik ini bahwa tidak akan mungkin bayangan akan menjadi lurus sementara tiang-tiangnya bengkok. Dan kita ini sebagai orang tua adalah ibarat sebuah benda, ibarat sebuah tiang yang berada di bawah terik matahari, yang mana bayangan kita itu akan sesuai dengan bagaimana kitanya. Ketika kita lurus maka akan lurus, ketika kita bengkok maka akan bengkok. Dan sebagai seorang ibu, sekali lagi kita ingatkan bagaimana besarnya peranan penting seorang ibu di dalam rumah, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah bait syair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu sebuah madrasah, tempat pendidikan yang jika engkau menyiapkannya dengan baik, berarti engkau menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang memiliki budi pekerti yang baik. Kuncinya ternyata di situ, di ibu. Ya, meskipun orang tua atau suami juga memiliki peran penting, tapi yang lebih banyak
komunikasi, lebih banyak waktu dengan anak-anak selagi mereka masih kecil ya, selagi mereka masih di rumah. Itu adalah seorang ibu. Nah, seorang ibu. Dan dalam syair yang lain, wa idzan nisa'u nasya'at fi ummiyah radha'ar rijalu jahalatan wa khumula. Apabila wanita tumbuh dalam kebodohan tanpa ilmu, maka kaum laki-laki akan menelan kebodohan dan kelemahan. Ini bahaya. Maka sekali lagi mengingat pentingnya pendidikan agama bagi anak, ini juga berfaedah kepada pentingnya pendidikan agama bagi pendidik. Dalam hal ini adalah orang tua, terkhusus lagi bagi ibu yang lebih banyak, jika berkaitan dengan pendidikan anak, yang lebih banyak waktu dan kesempatan bertemu dengan anak-anak. Ya, mereka tahu bagaimana cara menanamkan dasar-dasar akidah yang benar kepada anak-anak ketika mereka masih kecil. Ketika mereka masih usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah harus ditanamkan. Nilai-nilai tauhid sudah harus ditanamkan di usia-usia tersebut. Ketika mereka sudah bisa mulai 1 kata, 2 kata, ya, sudah bisa diajak berbicara walaupun terkadang ada kurangnya, agak kurangnya, tapi harus sudah mulai tanamkan. Dan ini perlu pengetahuan dan ilmu bagaimana cara mendidik yang benar. Kemudian apalagi ketika mereka sudah mulai masuk ke sekolah TK, ya, SD, maka sudah harus banyak yang bisa kita berikan kepada mereka, terutama pendidikan-pendidikan agama yang baik. Jadi sebelum mereka melangkahkan kaki mereka keluar rumah, ya, atau masuk ke lingkungan luar, mereka harus sudah punya bekal terlebih dahulu. Sudah harus memiliki bekal terlebih dahulu yang bisa dipandang cukup bagi mereka untuk menghadapi kehidupan yang ada di luaran sana. Apalagi jika berbicara ketika kita meninggalkan mereka dari kehidupan dunia. Dalam arti ketika kita sudah meninggal dunia. Ini salah satu yang seharusnya dikhawatirkan orang tua, ketika saya mati nanti, anak saya bagaimana agamanya? Nah itu. Nah paling tidak sebelum itu semua, bekali mereka dengan agama. Bekali mereka dengan pendidikan agama. Kita punya keterbatasannya, sudah datangkan orang-orang yang bisa membantu kita, menjadi partner kita untuk memperhatikan agama anak-anak kita. Pendidikan ilmu agama anak-anak kita. Ya, jadi bekali mereka dengan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lebih menyadarkan kita betapa pentingnya memperhatikan pendidikan agama anak-anak kita. Jangan selalu ke dunia. Memang pada dasarnya ilmu dunia itu juga penting. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa bisa berhukum fardu kifayah jika memang itu merupakan sesuatu atau ilmu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan, ya, apalagi berkaitan dengan kebidanan, melahirkan. Itu memang pada dasarnya itu adalah ilmu-ilmu duniawi, tetapi bisa dihukumi sebagai fardu kifayah ketika itu memang merupakan kebutuhan yang sangat penting dan darurat dan harus ada, ya. Memang penting. Tetapi kalau seandainya diurutkan mana yang lebih penting, maka penting ilmu agama. Dan bukan berarti seorang dokter nggak penting ilmu agama. Bukan berarti seorang perawat, bidan nggak penting ilmu agama. Tetap penting. Tetap penting. Di satu sisi dia faham tentang ilmu dunia, tapi dia termasuk orang yang pandai dalam ilmu agama. Minimalnya dalam ibadah-ibadah yang wajib untuknya, atau ilmu-ilmu yang dengannya tegak agamanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi tema ini menyadarkan kita untuk kembali memperhatikan pendidikan agama anak kita. Ya, untuk kembali memperhatikan pendidikan agama anak kita. Coba tes bacaan anak-anaknya. Coba tes. Ketika masih belum lancar, timbul apa tidak kekhawatiran? Kok belum bisa ya? Aduh gimana ya? Ataukah biar aja lah, nanti juga bisa. Apakah seperti itu? Nantilah kalau sudah dewasa baru dia belajar paling. Apakah seperti itu sikap kita? Atau kita justru akan berpikir keras, bagaimana caranya saya harus datangkan ustadz ini? Atau ada lembaga-lembaga tahsin Quran yang harus saya daftarkan dia.
Coba tes bacaan Quran anak kita. Coba tes pengetahuan agama anak-anak kita. Dimulai dari rukun Islam, hafal nggak? Rukun iman, tahu nggak? Nah, kalau kita lihat, kalau kita tengok pemuda-pemuda saat ini banyak ya yang entah membuat eksperimen lah atau apalah. Ketika ditanya rukun Islam apa saja, nggak paham. Rukun iman apa? Nggak paham. Ini jangan sampai di antara mereka itu salah satunya anak kita. Na'udzubillah. Coba sekarang. Jadi luangkan waktu untuk ya sharing, tanya jawab. Nak, tahu nggak ini? Tahu nggak ini? Ya. Coba baca Quran. Coba bagaimana cara sholat yang benar. Coba takbir gimana takbir? Takbir yang benar gimana? Coba lihat itu, lihat. Jangan hanya sekedar ayo sholat. Tapi nggak dikasih tahu cara sholat yang benar. Ya. Jadi nggak mesti kumpul-kumpul ya harus dengan main terus. Tapi ya coba. Itu juga akan sangat membekas dalam diri seorang anak. Ketika orang tuanya sangat memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Bahkan ketika dewasa pun, ya, dan itu saya rasakan ketika telepon dengan abah, dengan emak. Terkadang didiskusikan ya, alhamdulillah beberapa kali membahas tentang ini, kajian ini, tentang ini. Itu akan sangat membekas. Ya, akan sangat membekas dalam diri kita sebagai seorang anak. Maka coba nanti di rumah masing-masing perhatikan bagaimana kualitas pendidikan anak saya. Diukur, dinilai. Kalau belum berarti harus ada sikap. Harus ada langkah-langkah. Jangan dibiarkan. Jangan beranggapan bahwa nanti insya Allah ketika sudah usia dewasa atau rumah tangga dia akan sadar. Kalau sadar. Kalau nggak sadar bagaimana? Ya. Dan ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tentang mereka. Kita yang akan ditanya duluan, bukan anak-anak. Kita yang akan ditanya duluan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruhnya. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Bisa jelas sekarang, Ustaz? Mohon maaf Bu, tadi masih terdobel. Sebentar, dari sini aja. Ya, bisa jelas suara Ustaz sekarang? Ya, sudah tidak. Ya, silakan. Ya, begini Ustaz. Kadang kita tuh menyampaikan ke anak, misalnya suatu program atau kegiatan atau ide gitu. Ya, anak remaja lah ya. Nah, anak itu kadang ada merasa dia oke, kadang ada sesuatu merasa dipaksa gitu Ustaz. Ya. Sedangkan kalau saya diamkan aja, misalnya nggak ngasih ide atau saran begini dan begitu, ya ngikutin dia nggak akan sesibuk aktif yang kita kepengen mencoba dulu lah gitu kan. Tapi mereka ada kadang merasa dipaksa gitu, gimana membuat hati anak ini oh iya mamaku ini dari dipaksa, aku mau mencoba, mungkin dengan mencoba masuk kan menjadi iya gitu, merasa tidak selalu dipaksa gitu Ustaz. Nggih. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Tentunya menyikapi anak itu akan berbeda-beda tergantung dengan usianya. Ketika masih kecil tentunya berbeda sikap kita dalam membimbing ketika berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Jadi mungkin kalau saya lebih memberi saran ketika anak-anak sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa berpikir, kita ketika menyarankan itu ibarat seperti antara teman. Sambil pelan-pelan mengarahkan. Dengan catatan apa yang ia pilih itu adalah sesuatu yang benar. Ya, misalkan dia punya kegiatan-kegiatan tertentu, itu benar. Meskipun kita sebagai orang tua ada yang memandang ada yang lebih baik. Misalkan ini ada dua hal yang sama-sama baik, yang dia pilih A. Itu yang dia sukai. Kita memilih ada yang lebih baik, yang ini lebih B, itu menurut pandangan kita lebih baik. Nah, ketika ini sesuatu yang di luar dari kategori haram, tapi semuanya, maksudnya dia bukan sesuatu yang haram, sama-sama baik, cuma yang kita pandang ini yang B lebih baik, tapi dia mandangnya A yang baik. Nah, mungkin dalam hal ini kita lebih ke arah sharing, lebih arah diskusi, ya. Jadi tidak ada sisi untuk menekan, apalagi sisi memaksa. Ini ketika berbicara tentang
anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir, sudah dewasa. Nanti dia akan menemukan dan dia akan bahkan dia justru yang akan kembali kepada kita. Ternyata saran ibu yang lebih tepat gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang sudah dewasa, saya rasa seperti itu. Jadi lebih ke arah diskusi, sharing, ya mungkin kita sedikit menyampaikan argumen dan dia mungkin juga ada argumen-argumennya. Kalau seandainya sudah dia menentukan pilihan, ya kita arahkan. Nah, seperti itu. Berbeda kalau anak-anak yang masih belum bisa memilih, ya, maka mungkin di situ sedikit adanya peraturan. Namanya dengan anak-anak, kita didik mereka dengan peraturan. Nah, jam sekian nggak boleh main ya, boleh mainnya jam sekian. Ayo, ini waktu belajar, bukan waktu kita mainnya dengan peraturan di rumah. Ini waktu belajar, waktu tidur, waktu bermain, jadi gitu. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, ketika dibuat seperti itu, justru mereka akan memberontak. Dan ketika Anda memberontak, dan kita paksa kembali, kita ancam dengan macam-macam, itu akan tumbuh kebencian, bukan malah kecintaan. Tapi dengan kebencian. Nah, oleh karena itu, pentingnya pendidikan itu dari dini ya, pendidikan agama itu dari kecil. Jangan sampai ketika sudah dewasa, yang seharusnya diskusi, tapi ya tadi terlambat sudah. Akan banyak PR-nya. Paling tidak gini maksud saya, ketika didikan dari kecil baik ya, ketika dewasa sudah ranah-ranahnya, cara mendidiknya dengan cara diskusi, diskusinya pun dalam hal-hal yang baik. Tapi kalau dari kecil sudah salah atau keliru dalam memberikan pendidikan, atau kita abaikan pendidikan agamanya, ketika dewasa, diskusinya pun antara halal dan haram. Yang dilakukan anak ini haram. Kita diskusi dengan, ini apa? Jadi malah ya sering jadinya bantah-bantahan. Nah, tetapi dalam hal ini tentunya orang tua tetap bersabar, ya, tetap gunakan cara yang seperti yang kita katakan tadi, buka pemikirannya, buka wawasannya untuk kembali kepada agama. Dan tentunya ini penuh dengan kesabaran, karena ada satu sisi kekosongan kita ketika usia kecil, kita kurang memberikan pendidikan atau bekal yang cukup dalam pendidikan agama. Maka tadi, biar tidak terkesan kayak memaksa, kita berikan arahan. Nah, kamu memilih pilihan A. Kalau menurut pengalaman ibu selama ini, pilihan A itu berdampak kepada ini dan ini dan ini. Sementara yang B itu lebih selamat. Jadi kita bahasnya diskusi. Nah, sekarang coba kamu bandingkan. Kalau dilihat dari akibat-akibat A dan B, kamu lebih mana? Pilih yang mana? Nah, jadi dia akan membuka pikiran. Ya, selama dua-duanya ini bukan menentang syariat Islam. Kalau sampai menentang, maka orang tua harus bersikap tegas di situ. Dan dia harus bersabar dengan anak-anak yang seperti itu. Dan dia harus introspeksi diri, ya. Dan dia harus bersabar atas ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tulisan nggak? Ya, silakan pertanyaan secara langsung. Sebelum kita masuk ke pertanyaan secara tertulis, ya Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, bisa terdengar suaranya? Ya, silakan. Terdengar jelas. Ya, Ustaz, maaf Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi, itu dikatakan anak itu sudah dewasa, umur berapa ya Ustaz yang bisa diajak diskusi, yang umur berapa yang masih melakukan perintah atau ya aturan-aturan? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Tentunya itu tidak bisa ditetapkan ya usia-usianya. Ini tergantung dari anak itu sendiri dan juga tergantung dari penglihatan orang tua, ya. Kapan anak-anak sudah bisa dikatakan dewasa, yang bisa dikatakan dengan cara diskusi, dan kapan bisa dilakukan dengan aturan-aturan. Namun wallahu a'lam bishawab, kalau saya lihat mungkin ketika di usia SMA atau sederajat, mungkin itu sudah mulai dengan cara diskusi, lebih ke arah diskusi. Adapun di usia sebelum itu mungkin bisa dengan peraturan-peraturan. Dan intinya kita bersabar dengan segala macam tingkah laku anak-anak kita, dan ingat itu tanggung jawab dan amanah dari Allah Ta'ala. Bagaimanapun kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ya, mungkin ketika di usia-usia SMA bisa kita buat aturan-aturan. Ketika di usia SMP ya,
atau yang setara dengannya, atau ketika sudah usia SMA kita sudah mulai dengan cara-cara memberikan kepercayaan kepada mereka, tapi dengan tetap adanya pemantauan, ya, dengan adanya pemantauan. Tidak masalah, saya rasa tidak masalah jika memang masih ada peraturan-peraturan di rumah, tidak masalah. Ya, tidak masalah jika memang masih ada peraturan-peraturan di rumah, meskipun mereka sudah ada di usia-usia dewasa. Hanya saja ketika ada mulai sedikit-sedikit kenakalan atau yang misalnya, caranya itu tentunya berbeda dengan ketika mereka masih kecil. Coba panggil, kemudian diajak untuk diskusi. Nak, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini secara Islam ini diharamkan? Nah, bedakan caranya. Antara dengan yang satu langsung ketika masih kecil, kan beda. Ketika dewasa diajak diskusi, biar dia sadar yang ia lakukan ini selama ini dia pandang benar atau salah, gitu. Ketika dia mengatakan iya bi, iya umi, saya sadar ini salah, cuma ya itu terkadang nafsu lah, sehingga saya melakukan perbuatan ini. Nah kalau gitu, ketika sudah ada keterbukaan ini lebih enak. Tapi kalau usia-usia yang mungkin bisa dikatakan, kan anak-anak itu sudah merasa besar itu ketika sudah masuk SMA, usia-usia SMA. Sudah merasa besar. Ketika dia mainnya aturan terus, aturan ini nggak boleh, itu nggak boleh, terkadang ya. Anak-anak justru dia akan memberontak dan dia akan mencari tempat curhat ke teman-temannya. Enaknya di rumahmu nggak ada aturan, di rumahku banyak aturan sekali. Tapi kalau seandainya ketika memang masih ada aturan, tapi ketika dia sudah mulai ada sedikit pelanggaran-pelanggaran, kita panggil. Nak, kenapa kamu gitu, nak? Kan kita tahu, sudah belajar sebelumnya kan itu haram hukumnya. Dalam Islam nggak boleh. Iya, tapi kan gini. Nah, karena bisa jadi mungkin di luaran sana dia dapat ilmu atau apa, dia anggap ini sesuatu yang benar. Bisa jadi kan? Nah, makanya dengan ada diskusi, ya kita luruskan. Dan di situ dia lebih merasa dihargai. Ya, lebih merasa dihargai, dan dia pun akan menghargai kita sebagai orang tua dan menghargai peraturan-peraturan yang kita buat di rumah, gitu. Jadi tentunya intinya agak ada sedikit perbedaan antara sikap dengan anak-anak yang masih kecil yang harus diatur dengan usia anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa yang mulai sedikit kita berikan kepercayaan, dan tapi terus dengan diberikan pantauan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tipsnya untuk remaja supaya istiqomah setelah 5 waktu dan lebih rajin lagi ke masjid? Mungkin Ustaz punya tips untuk itu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebenarnya kalau tips instan ini sulit, ya. Untuk tips instan biar mereka rajin dan segala macamnya ini sulit. Terlebih lagi untuk remaja-remaja yang sudah bisa dikatakan dari masa kecilnya belum ditanamkan untuk cinta kepada masjid, untuk rajin sholat. Ini dikatakan sulit. Yang mereka sukanya malas-malasan, ya ini dikatakan sangat sulit. Tapi harus dengan sabar. Ya dalam artian ya kita terus menyampaikan, menasihati, ya terkadang ya kita cukup tegas dengan mereka, ya kemudian kita arahkan ia untuk tinggal di lingkungan-lingkungan yang baik, ya seperti itu, seperti yang kita sampaikan tadi. Nasihat terus menerus kita ajak, ya kita ajak, dan kita mungkin suami minta ajak anaknya untuk ke masjid, ajak anaknya untuk ke masjid, ayo nak ke masjid misalkan. Ya mungkin sedikit agak keras nggak masalah, ya, dan harus sabar. Nah ini bisa dikatakan sebuah ujian yang mana kita harus sabar dalam menjalaninya, karena bisa dikatakan untuk remaja-remaja yang belum terbiasa dari semasa kecilnya dengan sholat, dengan masjid, ini sesuatu yang sangat amat berat, gitu. Sangat amat berat. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena dari pengalaman kawan-kawan kami yang alhamdulillah dulunya yang sukanya nongkrong-nongkrong, yang di tempat-tempat tidak jelas, alhamdulillah saat ini menjadi orang yang rajin ke masjid. Ternyata di antara sebabnya adalah dengan kesabaran dari didikan orang tua, entah doa-doa orang tua, dan lingkungan tempat bermainnya. Itu luar biasa, sangat pengaruh luar biasa. Tempat lingkungan bermain itu luar biasa sekali. Ya.
Nah, ketika orang tua bisa mengarahkan ke situ, insya Allah Ta'ala anak ini yakin akan menjadi orang yang rajin sholat. Dan itu saya dapati beberapa teman-teman kami ya, yang alhamdulillah saat ini termasuk orang-orang yang semangat, bahkan bukan hanya ke masjid, ke majelis-majelis ilmu pun semangat. Ya, mungkin diantaranya adalah ya tentunya itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab-sebab lainnya setelah Allah Taala adalah usaha dari orang tua, doa dari orang tua, dan yang semisal. Wallahu a'lam bishawab. Intinya usaha doa. Jangan lepas daripada itu. Usaha dengan nasihat, usaha dengan bimbingan, ya, didikan, dan doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membolak-balakan hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana cara mengatasi anak yang mulutnya tidak sopan, suka berkata-kata yang tidak baik, padahal sekolahnya sudah di sekolah Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kondisi seperti ini adalah sebuah musibah bagi orang tua ketika mendapati anaknya memiliki kebiasaan berkata-kata tidak baik. Dan tentunya faktor-faktornya banyak. Mungkin diantaranya media-media sosial, TV, tontonan-tontonan yang tidak mendidik, dan pergaulan, ya. Karena untuk tempat atau lingkungan sekolah itu tidak berarti tidak menutup kemungkinan ada di antara anak-anak atau murid-murid yang juga menyeleneh, nakal misalnya. Bisa jadi dia salah berteman meskipun sekolahnya bahkan pesantren sekalipun. Bukan berarti semua di pesantren santri-santrinya lurus semua. Bisa jadi ada yang mungkin masih dalam tingkatan kenakalan remaja, ya, tahu dunia luar, disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, seperti itu. Dan tentunya ini adalah sebuah ujian, maka orang tua hendaklah bersabar dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan anaknya, dan terus memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anaknya meskipun bisa dikatakan terlambat. Dari awal kembali. Nak, sampaikan dari awal bagaimana sikap seorang hamba yang baik, terutama dalam berkata-kata, bagaimana haramnya berkata-kata kotor, bagaimana besarnya dosa berkata-kata kotor, apalagi itu sampai menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai kelak di hari kiamat kita datang dengan membawa banyak amal saleh, ternyata habis disebabkan oleh orang-orang yang pernah kita sakiti. Kenapa? Karena pahala kita ditransfer kepada mereka. Dan dosa kita semakin banyak karena dosa mereka ditransfer kepada kita. Ternyata sebabnya ketika di dunia, mulut yang tidak dijaga, suka menyakiti orang lain. Ini pelan-pelan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan tentunya ini adalah sebuah ujian, dan sebagai orang tua, maka banyak-banyak bersabar, banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah sepelekan ini. Jangan pernah sepelekan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang-orang yang bergantung kepada usahanya. Tadi itu juga hampir serupa dengan permasalahan masalah anak yang biar rajin ke masjid tadi. Ada orang-orang yang bergantung kepada metode konsep dalam mendidik anak. Kata Ustadz kan metodenya gini nih. Konsepnya gini. Lingkungan sudah baik nih, di rumah sudah punya peraturan yang baik, kemudian pelajarannya insya Allah baik, ustadz sudah baik, dia hanya berpangku dan bersandar kepada konsep atau metode tersebut. Dia lupa bersandar kepada Allah Subhanahu. Maka jangan pernah meremehkan doa, kekuatan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi ini adalah darah daging kita sendiri. Itu sebuah berita atau keadaan yang sangat menyedihkan hati. Dan seharusnya orang tua tuh menangis terus tuh ketika mendapati anaknya masih belum sembuh dari ucapan kotornya. Nah, kelak ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa anak kok bisa kayak gini? Nah, makanya jangan pernah remehkan. Kita usaha dengan ya nasihati. Kalau misalkan belum mempan, kita bawa dia ke tempat-tempat kajian atau bisa minta ustadz yang menasihatkan. Ya itu usaha kita. Tapi jangan lupa doa kepada kita sebagai orang doa kepada Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah,
berikanlah hidayah dan petunjuk kepada anak-anak saya. Dan itu jangan pernah luput. Jangan pernah hilang. Untuk terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Terus berdoa dan jangan pernah sepelekan. Jangan pernah sepelekan. Karena penyakit ini tidak bisa dikatakan sulit. Apalagi orang sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Contoh ini misalkan kaget. Lagi kaget nih ada satu kata kotor yang tidak baik. Ya. Satu kata kotor yang tidak baik. Itu bisa terulang lagi, terucap terus meskipun dia sudah berumah tangga, meskipun itu di hadapan orang-orang yang terpandang misalkan. Lagi acara-acara ramai, ngomong tak keluar. Itu kebiasaan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Apakah termasuk ghibah jika seorang ibu menceritakan perilaku buruk anaknya atau berkeluh kesah tentang anaknya kepada temannya untuk mendapatkan solusi atau berdiskusi? Dan apakah termasuk namimah jika menceritakan hal tersebut kepada suaminya supaya anaknya dididik lebih baik, lebih diperhatikan, yang kadang membuat ayahnya tuh marah atas aduan ibunya anak tersebut? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bukan termasuk ghibah ketika kita menyampaikan kekurangan-kekurangan dari diri orang lain, seperti anak kita, dengan tujuan untuk kebaikannya. Dalam artian, kita meminta saran, Ustaz, anak saya gini dan gini dan gini. Misalkan kepada Ustadz, atau kepada teman yang kita percaya bisa memberikan solusi. Anak saya gini dan gini, kira-kira bagusnya seperti apa ya? Ini bukan termasuk perkara ghibah. Perkara ghibah itu ketika kita menyebutkan kejelekan mereka dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan mereka di hadapan orang lain, ya. Menjelek-jelekkan mereka di hadapan orang lain. Jadi menyebutkan keburukan yang mereka benci untuk disebarkan dan dengan tujuan untuk memburuk-burukan orang lain. Tetapi kalau seandainya tujuan kita, ya apalagi kita sebagai orang tua ya, kita ceritakan agar mendapatkan masukan, kemudian kita praktekkan ke anak kita agar anak kita menjadi baik. Maka ini tidak masalah. Bahkan termasuk langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika misalkan kita sebagai orang tua punya keterbatasan ilmu, punya keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Kita tanya kepada yang lebih berpengalaman. Misalkan ada yang teman punya anak 10, semuanya sukses-sukses. Kita anak 1, bandelnya minta ampun. Kita tanya dong, gimana kok 10 orang ini kok bisa baik orang? Gimana pendidikannya? Tanya, kita ceritakan anak saya seperti ini. Ya, mungkin akan ada masukan-masukan. Dan juga bukan termasuk namimah apa tadi ya? Ditanyakan apakah namimah? Bukan. Bahkan ini tanggung jawab suami. Meskipun istri yang paling banyak di rumah, suami juga harus tahu nih anakmu seperti ini anak kita gitu. Kita tanyakan. Jadi suami bukan hanya fokusnya kepada uang, nyari uang. Dan suami nggak boleh mengatakan, itu kan urusanmu, saya urusannya kerja. Ini kan saya sudah kasih kamu duit, kok kamu nggak bisa ngurus anak 1 aja susah. Salah itu. Dan ingat, tanggung jawab orang tua, termasuk suami, bukan hanya urusan perut, bukan hanya urusan rumah dan tempat tinggal atau semisalnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pendidikan anak. Maka, dan juga istri harus sampaikan ke suami dan diskusikan. Iya, diskusikan. Ini kita sekolahkan di mana ya anak kita ya? Kira-kira bagaimana ya solusinya anak kita nih punya teman-teman yang nggak baik ini? Apakah kita pindah rumah? Meskipun saya harus merelakan usaha saya di sini yang sudah banyak pelanggannya, tapi lingkungan sini kurang baik buat anak-anak kita. Gimana Pak kita pindah rumah daripada kita kaya tapi anak kita seperti ini? Jadi diskusi itu harus diskusi, harus cari solusi biar anak kita menjadi baik gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan Mas Wei, Ustaz. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan anak yang masih tidur dengan boneka, istilahnya ketergantungan tidur dengan boneka, sedangkan usianya itu sudah 17 tahun, seperti itu, sudah dewasa gitu ya? Yeah. Apakah itu harus dinasihati atau memang dibiarkan gitu? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ini berkaitan dengan konsep hidup ya, saya katakan gitu. Karena terkadang seseorang itu
dia yang memenjarakan dirinya sendiri dengan kebiasaannya. Dia yang mengurung dirinya sendiri dengan kebiasaan-kebiasaannya. Meskipun itu tanpa harus dilakukan pun dia bisa hidup, dia bisa tidur. Tapi karena sudah tertanam dalam otaknya, pikirannya, saya kalau tidak ini, saya tidak bisa tidur. Saya kalau tidak ngopi di pagi hari, saya tidak bisa beraktivitas dengan tenang. Pasti ada ngerasa nggak enak, di perutkah, di apakah, misalnya. Jadi itu sudah terkonsep dalam otak yang pada akhirnya dia tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jika kebiasaan itu baik, alhamdulillah. Kalau saya nggak sholat di masjid, saat itu nggak tenang hati. Kalau saya nggak sholat di saf pertama, itu baik. Kalau seandainya dia terkonsep dengan konsep hidupnya seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak baik, maka ini harus diluruskan, ya, harus diluruskan. Adapun tidur dengan boneka, ya, atau misalkan dengan guling, kalau seandainya itu berdampak kepada kepribadiannya, berdampak kepada hal-hal lainnya yang bisa mempengaruhi kepada rumah tangga ke depannya, misalkan ya itu lebih baik dinasehati. Ya lebih baik dinasehati. Ya, diarahkan, nih kamu sudah besar, sudah dewasa, sementara yang seperti ini lebih ke arah anak-anak. Jadi punya benda sesuatu yang tidak bisa dilepas, kalau nggak bisa tidur, ya sama halnya dengan anak-anak ya. Jadi kamu harus lebih belajar dewasa, lebih belajar mandiri dan yang semisalnya. Itu mungkin pelan-pelan orang tua bisa menasehati. Dan ini juga sebagai pelajaran tadi, jangan kita memenjarakan diri kita sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya. Kalau itu baik, ya nggak masalah. Nah, kalau itu memang baik, ya harus dibiasakan. Tapi masalahnya kalau seandainya ini justru memberikan madarat kepada kita, maka lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, jadi jawabannya harusnya menasehati anak. Dinasehati. Ya, ibu, sebagai orang tua yang lebih paham kondisi anaknya, jika dipandang ini tidak baik untuk masa depannya, untuk kedepannya, maka dinasehati anak tersebut. Wallahu a'lam. Apakah itu termasuk ya rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat karena baik. Mungkin masih dewasa masih dengan boneka itu, Ustaz? Apakah termasuk? Baik, bismillah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Ini berkaitan dengan hukum lain terkait hukum boneka, ya, hukum boneka. Para ulama memang membicarakan hal ini. Ada yang mengatakan meskipun berbentuk boneka yang bisa dikatakan hampir menyerupai makhluk aslinya, selama tujuannya untuk main anak-anak, ada sebagian mengatakan tidak masalah. Ada yang mengatakan tidak, selama dia bonekanya tidak persis dan serupa dengan makhluk aslinya. Misalkan dengan dihilangkan matanya kah? Atau dengan bentuk-bentuk boneka yang tidak persis sebagaimana bentuk aslinya, maka tidak masalah. Maka kembali kepada itu. Kalau seandainya boneka-boneka itu ada boneka-boneka yang bisa dikatakan persis dengan makhluk-makhluk yang bernyawa, maka lebih baik dihindari untuk menghindari ancaman daripada keberadaan benda yang menyerupai makhluk bernyawa yang bisa menyebabkan rumah kita tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi yang udah masuk di chat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan bagaimana caranya menanggapi atau menyikapi orang tua atau orang sekitar yang kadang-kadang ikut menilai bahkan menanggapi kita dalam mendidik anak kita karena kita ajarkan agama sedangkan yang lainnya sangat minim dengan keagamaannya. Mungkin karena menganggap anak masih terlalu kecil sedangkan kita sebagai orang tua sudah sepakat untuk mengajarkan sedikit dan pelan-pelan hal agama sedari dini tanpa paksaan. Mohon penjelasannya Ustaz. Afwan wa jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan penilaian, tanggapan orang lain, ini tentunya tidak ada habisnya, ya. Tentunya tidak ada habisnya. Dan kita beramal untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, tidak ada. Ya kelak misalkan kita ikuti apa yang mereka katakan, yang kita juga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Jadi intinya lakukan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya, dan salah satu sikap yang tepat adalah ketika kita mendidik anak kita dari kecil dengan pendidikan agama. Dan tidak ada istilah ini terlalu kecil, nggak ada. Ya.
Ini terlalu kecil. Bahkan janin yang masih dalam kandungan saja itu sudah ya kita perdengarkan dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Karena menurut kesehatan katanya itu sudah ada terapi-terapi tertentu. Ya, apalah istilahnya itu saya kurang tahu. Pokoknya itu sudah memberikan sedikit banyak sudah memberikan pengaruh gitu. Jadi tidak ada istilah terlalu kecil ini, terlalu kecil masa sudah diajarin yang serius-serius kayak agama-agama. Cobalah nyanyi-nyanyi dulu, cobalah yang happy-happy dulu. Nah, masalahnya yang kecil inilah yang akan membekas kelak pada waktu ketika ia dewasa. Ya. Yang dari kecil ini yang akan membekas gitu. Yang dari kecil ini akan, kalau seandainya dia yang diperdengarkan adalah Al-Quran, sehingga ketika dewasa dia senang dengar Al-Quran. Tapi kalau dari kecil nyanyi, dengar. Nah, kemudian pas sudah dewasa, orang itu baru sadar, oh sekarang sudah saatnya kita perdengarkan Al-Quran. Ya nggak bisa, nggak mempan. Dia sudah suka dengan musik gitu. Nah, jadi kalau saran saya, ketika yang kita lakukan ini sudah sesuai, apalagi yang kita perhatikan adalah pendidikan anak, dan itu pun ya memang harus pelan-pelan. Nggak mungkin usia baru usia 5 tahun sudah langsung disuruh menghafal langsung disuruh menghafal seluruhnya, sementara dari awal belum ada muqaddimahnya, belum ada langkah-langkahnya. Tidak. Jadi nggak bisa. Jadi kita tidak bisa langsung punya program, misalkan anak harus hafal Quran sekian, tapi nggak ada tahapan, nggak bisa. Jadi kita pelan-pelan. Apa dulu, dari pokok-pokok dulu, kemudian ya pelan-pelan. Adapun yang dikatakan oleh manusia, sudahlah. Ghayatun nas, ridha nas ghayatun tudrak. Pujian atau ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Mustahil, ya, mustahil kita menjadi orang yang diridhai oleh seluruh manusia. Selama yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan, benar, berdasarkan apa yang diajarkan, maka lakukanlah. Tetapi dengan langkah-langkah yang benar pula. Tidak terlalu melampaui batas kemampuan anak-anak kita. Jadi anak-anak meskipun mereka kita didik agama dari kecil, tapi mereka juga punya keterbatasan. Jangan terlalu dicekokin. Ya misalkan hafalan. Saya termasuk yang sepakat untuk anak-anak diawali dengan membaca dulu. Jangan langsung menghafal. Menghafal tuh level berikutnya. Jadi baca dulu. Contoh baca Al-Quran. Dia ajari baca Quran dulu yang benar. Bacanya benar. Bismillahnya sudah benar apa belum gitu. Jadi jangan langsung loncat ke tahapan-tahapan yang baru dikatakan ini terlalu memaksakan anak. Tapi tetap baca, tetap dekatkan dengan Al-Quran, tapi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa bertanya lagi, Ustaz? Baik, silakan. Ustaz, apakah orang tua akan tetap dituntut oleh Allah SWT di kemudian hari jika telah menasihati anaknya yang sudah balik, tapi anaknya tidak mau menuruti nasihat orang tuanya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Yang jelas orang tua adalah yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala tentang anaknya, bukan anaknya. Jadi orang tua yang akan pertama ditanya oleh Allah Ta'ala tentang anaknya. Nah, tergantung sikap bagaimana orang tua ketika di dunia. Tergantung bagaimana orang tua ketika di dunia. Apakah dia sudah maksimal dalam memberikan perhatian dan pendidikan kepada anaknya atau tidak? Ya. Ketika dia maksimal, sudah segala macam cara ia lakukan, namun Allah Ta'ala takdirkan anaknya tidak lurus, tidak taat, bahkan wal'iyadzubillah sampai keluar dari tuntunan Islam, maka pada saat itu Allah Ta'ala akan memaafkan. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi yang mana telah berusaha mendakwahkan anaknya, namun tidak pula Allah Ta'ala namun tidak pula membuahkan hasil. Karena memang hidayah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita sebagai orang tua, selagi kita bernafas, sebagaimana kita pusing kalau anak kita nggak makan. Itu kan sudah menjadi tabiat kita ya sebagai orang tua. Anak kita nggak mau makan nih, padahal tadi minum susu banyak, sudah makan cemilan-cemilan banyak, tapi belum makan nasi. Ini kebiasaan orang Indonesia, nggak tahu kalau ibu-ibu di sana.
Kata di Indonesia tuh kalau nggak makan nasi tuh belum makan. Nih anak kita belum makan nasi di mana? Ayo, kita terlalu pusing sekali. Maka begitu pula seharusnya ketika anak kita tidak sholat. Ketika anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Ketika anak kita tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Kita harus pusing. Jadi kita harus punya cara, harus pikir terus. Diskusi terus dengan orang tua, dengan suami. Diskusi keluarga, ini gimana anak kita. Jadi gitu, sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Baru mungkin pada saat itu kita akan dimaafkan Allah Ta'ala. Ya, karena hidayah tangan Allah. Tapi kalau hidayatul irsyad saja, memberikan petunjuk kita masih ogah-ogahan, malas-malasan, kita abaikan. Ya, anak sholat nggak sholat ya dibiarkan. Maka ya kita akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk seluruhnya, terutama yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.